Ini saatnya kita betul-betul memahami situasi dunia saat ini sedang apa. Situasi dunia saat ini adalah sedang mengalami inflasi yang menggila. Lonjakan inflasinya itu sangat tinggi dibandingkan 40 tahun terakhir. Dan inflasi yang sangat tinggi ini yang dirugikan adalah kaum kelas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dimanapun berada. Kembali di siang hari ini kita membawakan segmen Jangan Salah Arah, membaca peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Oke, seperti biasa sebelum memulai, saya menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Selamat siang, Bro Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Mus. Selamat siang, Bro Eko. Gimana? Cerah ya? Hari ini puasanya gimana puasanya? Udah batal? Puasanya belum, alhamdulillah. Iya. Selanjutnya langsung nih kita menyapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Bang Ahmad Nur, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bro Eko, Bro Mustafa pasti sudah puasanya sudah full ya nih. Kelihatan Insyaallah, Bang. Kenapa? Cahaya ini. Waduh. Namanya sudah dapat malam Lailatul Qadar ini. Amin, amin, amin. Bang Siapa? Matur juga kelihatan seger nih. Kayaknya tidurnya cukup nih, Bang. Ya, alhamdulillah. Kita syukurin aja. Syukur nikmah. Iya. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa ya, siang ini kita coba mengulas satu dua isu ya yang menurut kita perlu untuk kita diskusikan agar rekan-rekan semua tidak melihatnya secara jernih ya dan tidak salah arah. Silakan Bro Eko, isu apa yang akan kita bahas siang hari ini? Ya, baik Bang Mus. Ya, sebelum kita ke topiknya, pada pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ANH ya. Pada pemirsa jangan lupa untuk like. Untuk topik kali ini adalah melanjutkan dari topik kemarin yang sempat menghangat ya, yaitu tentang pemerintah melarang ekspor CPO, dan hari ini ternyata ada semacam klarifikasi bahwa ternyata ekspor CPO tidak di stop. Nah ini entah bagaimana ini ya terjadi, apakah memang kesalahan informasi yang tidak lengkap ataukah memang ada dampak ada feedback dari reaksi masyarakat ya terhadap kebijakan ini. Nah bisa dilihat mungkin pemberitaannya. Nah ini ternyata katanya bahwa yang dilarang itu bahan-bahan bukan CPO-nya tapi bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat minyak goreng ya. Ini bagaimana Bang Matnur nih melihat informasi ini? Silakan Bang. Jadi terima kasih Bro Eko, di kesempatan ini kita bahas mengenai kebijakan ekspor ya yang publik sempat mendengar bahwa yang dilarang oleh Presiden ini adalah ekspor dari CPO. Apa itu CPO ya? Crude palm oil, minyak sawit. Nah ternyata ini diralat, ternyata bukan CPO-nya, tetapi turunan dari CPO. Nah turunan CPO itu termasuk yang disebut tadi refine, blending, deodoran, RBD, palm olefin gitu ya. Nah itu kalau dilihat dari datanya sebenarnya itu tidak terlalu mengkhawatirkan gitu karena itu jumlahnya kecil ya. Ini saya ingin menampilkan data neraca dari sawit Indonesia ya, sejauh mana sih turunan dari ya sawit ya. Ini data ini diambil dari presentasi pengusaha sawit ya pada bulan Februari 2022. Jadi ini masih up to date ya. Kelihatan nggak yang saya sharing?
Belum ya? Belum tampil, Pak. Belum tampil ya. Nah, ini sekarang udah kelihatan belum? Ini mohon maaf angkanya pecah ya. Kalau mau saya kecilin dikit. Tapi apa sama aja? Ya, di sini data ini menunjukkan bahwa ini loh persediaan awal sawit kita, kemudian kita memproduksi ya, ada produksi CPO, ini namanya yang 40 juta atau ditargetkan 49 juta ton ya tahun 2022. Kemudian selain CPO ada SPKO, ini adalah palm kernel oil ya, dari kulitnya kecil, impor kita tidak ada ya. Jadi kira-kira ini produksi kita yang B, kemudian yang C ini konsumsi dalam negerinya. Nah, kalau kita lihat yang menjadi produk pangan ini maksudnya akan menjadi minyak goreng ini sekitar segini 9.600 ya, 9,6 juta ton ya. Kemudian yang dijadiin biodiesel 8,8. Ya, oli chemical ini yang menjadi bahan petrokimikal untuk kosmetik dan sebagainya ya. Jadi kalau dilihat dari sini kelihatannya produksi sama kebutuhan dalam negeri kita punya surplus ya, surplus yang kemudian kita akan ekspor ya sekitar 20.000 juta ton, 20 juta ton ya. Tahun 2021 18,4. Nah, inilah yang kemudian kalau dilihat CPO-nya ya diekspor, kemudian olahan CPO ya, lorik, biodiesel, oli chemical ya. Ini sebagian diekspor. Nah, kalau kita lihat ya definisi dari olahan CPO ini kan banyak ya, tidak hanya untuk bahan baku. Lihat, untuk kebutuhan pangan konsumsinya hanya 9.000. Ya, yang sebenarnya kalau kita sudah kurangin ini dan diasumsikan sebetulnya kita sudah tidak ada satu isu bahwa memang kita sudah istilahnya tersedia gitu loh minyak gorengnya gitu. Bahan baku untuk minyak goreng ini sudah dihitung, sudah masuk sini. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik ya. Kalau seandainya ekspor CPO yang dilarang itu jumlahnya hanya 2,2 juta ton. Kalau dilihat dari angka olahannya itu yang baru yang fantastis ya, 25,5 juta ton. Nah, ini angka CPO dan olahannya ini ya, kalau di dalam pungutan ekspor, ketentuan pungutan ekspor, CPO dan olahan CPO ini satu harga. Ya, jadi dikenakan 315 US dollar per ton. Ya, mau olahan atau mau CPO itu dikenakan sama. Dan olahan dan CPO ini pemerintah memperoleh satu windfall profit ya, karena harganya sudah tinggi ya. Ketentuannya itu kalau 1.500 US dollar per ton itu dikenakan biaya pungutan ekspor atau PE-nya itu 315 US dollar per ton. Jadi kalau dilihat dari data ini kelihatan sekali bahwa ya pelarangan ekspornya ini ya kecil aja gitulah. Bandingkan 25 juta sama 2 juta itu kan jauh ya, langit dan bumi gitu loh. Sebenarnya yang kemudian pemerintah mengatakan yang kami larang itu bukan semua CPO ini. Ya, itu berarti hanya 2 juta saja yang kami larang ya, 2,7 sampai 2,2. Selebihnya ini enggak dilarang gitu loh. Nah, jadi kemarin narasi yang kemarin ditangkap itu apa? Apakah ini hanya untuk menenangkan semata? Tapi kemudian dibantah gitu kan. Kemarin standing kita bahwa kalau pelarangan total ini semua, ya ini akan membuat harga CPO dunia ini akan naik ya ke level yang sangat tinggi. Tapi kalau kemudian pemerintah hanya di sini kelihatannya hanya mengatakan bahwa yang dilarang itu hanya ini saja, ya memang harga CPO itu akan tidak berdampak karena ini kecil ya, 2 juta dibandingkan 25 juta ini kecil. Jadi kalau yang sudah dilarang adalah hanya CPO saja dan itu jumlahnya hanya 2, juta ton. 2, juta ton saja. Maaf ya. Itu tidak membuat harga internasional
menjadi problem. Nah, sebetulnya ya ini yang kita bilang berkali-kali ya, bahwa kebijakan pelarangan ekspor ini tidak tepat ya. Ya, karena kalau ekspor itu kan mempengaruhi harga CPO, dan harga CPO nanti harga CPO itu juga berdampak ya kepada harga minyak goreng di dalam negeri. Jadi kalau harga CPO-nya ketinggian ya biasanya pengusaha-pengusaha ini kan tricky ya. Mereka bilang lihat harga internasional tinggi, jadi minyak goreng juga harus tinggi gitu loh. Jadi malah menambah dalil untuk mempertahankan harga minyak goreng yang tinggi. Nah, argumentasi kita ya sebetulnya benar yang dilakukan oleh yang kita sampaikan, bahwa ini tidak tepat larangan ekspor itu. Nah, supaya pemerintah nggak malu, ya, supaya pemerintah itu nggak malu, udah ngomong pelarangan ekspor, tapi kan kemudian dibatalin, kan malu itu ya, Mus ya, kok ya, sama kayak batu bara kan, makanya diambillah yang paling kecil ini. Ekspor yang dilarang adalah ekspor CPO saja, tapi turunan CPO tidak dilarang ya. Ini supaya nggak malu gitu loh, paham ya? Nah, sebenarnya sih dengan narasi itu ini mementahkan narasi presiden, karena presiden bilang kita setelah rapat terbatas kita akan hentikan ekspor. Itu kan gagah sekali. Gagah itu semuanya, ini angkanya itu bersekitar ekspor itu 33 juta ton. Tapi yang dibicarakan entar dulu, yang dibicarakan cuma 2 juta ton, 2,3 sampai 3 lah, 3 juta ton. Loh, kita yang bicara yang 33 apa 3 juta, 3 doang nih. Kalau cuma 33 ya sama aja, nggak ada pelarangan ekspor, bro. Itu cuma kayak tidak, apa istilahnya, tidak malu lah wibawanya presiden. Begitu. Ya, lagi-lagi bermain gimmick ya, Bang. Blunder. Ya, gimmick. Kalau benar itu yang terjadi, maksudnya apakah ini salah arah atau salah arahan gitu kan, atau salah masukan, atau gimmick semata gitu, Bang, terkait hal ini. Gimana, Bang? Ya kalau saya lihat sih ini supaya pemerintah tidak kehilangan muka ya, karena ini kebijakan salah kok. Ya, melarang ekspor CPO yang kita berarti melarang 33 juta ton dilarang, itu pasti akan membuat harga internasional naik 33 juta ton, bayangkan. Nah, tapi presiden kan punya muka, punya wibawa, jangan dibilang sama dong seperti batu bara yang tadinya dilarang ekspor tapi kemudian diizinkan lagi. Nah, sekarang yang giliran ngomong adalah Menteri Perindustrian, dan itu bukan menterinya lagi, ya kan, deputinya, Pak Dirjennya ya, untuk menegaskan bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Dirjen ini sebetulnya tidak ada itu pelarangan ekspor. Kalau 33 juta yang dilarang cuma 3 juta, itu kan namanya ya berapa itu? Itu kan berarti main-main gitu loh. Jadi yang dibilang seolah-olah birokrat ini kan nggak mungkin dia bilang presiden salah tuh, maksudnya itu begini gitu kan, nggak mungkin. Jadi menurut saya pelarangan ekspor yang gagah itu adalah satu tindakan terburu-burunya seorang presiden, tidak mencermati secara holistik ya, tidak memikirkan dampak-dampak. Itu lagi-lagi berulang ya, presiden memutuskan satu hal yang tidak komprehensif. Contoh banyak, misalkan ketika mengizinkan investasi langsung untuk minuman keras ya, baik itu di negara mayoritas non muslim ataupun mayoritas muslim, itu kan ditentang sama MUI sama umat Islam kan, nggak boleh dong minuman keras investasi langsung, kemudian nanti penjualannya jadi marak gitu. Akhirnya presiden ralat ya, itu berkali-kali gitu. Jadi menurut saya nih pengambilan kebijakan kita ini tidak efisien dan juga tidak mau belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena lebih banyak kepada tergantung siapa yang bisikin dan siapa pembisik terakhirnya. Ya, kalau pembisik terakhirnya adalah si yang punya narasi pelarangan ekspor, ya yang keluar dari mulut presiden pelarangan ekspor, meskipun itu akhirnya kan memalu-maluin, dibantah gitu loh. Ya kan? Itu, Bro. Kalau untuk etikanya nih, Bang, kalau untuk meluruskan kembali, ya kan, itu apakah cukup deputi? Kan harusnya dari mulut yang sama begitu, Bang. Ini gimana, Bang? Iya kan, presiden dalam satu
kebijakan publik hierarki organisasi ya, itu tidak boleh mengakui kesalahan, nggak boleh salah dan tidak boleh mengakui dia salah. Itu etika birokrasi, bro. Jadi ya cukup diralat oleh deputi di bawah jauh sono gitu loh. Dan saya kira kan ya saya kira kan ya sebetulnya salah tetap aja salah gitu. Kalau dia gentleman negarawan, dia bilang saya salah, mohon maaf itu kan karena pengambilan keputusannya tidak berdasarkan satu rasionalitas dan perencanaan yang matang gitu. Gitu. Terburu-buru. Nah, jadi intinya sama saja ya, Bang ya. Jadi sama aja, bukan tidak stop ekspor ya. Iya, menurut saya kalau cuma dari 33 yang diekspor cuma 3 juta yang diekspor ya menurut saya sama aja ini pencabutan pelarangan ekspor. Kemarin itu kan ketika memperhatikan statement dari Presiden ya bahwa tujuan pelarangan ini kan agar minyak dalam negeri ini berlimpah dan harganya murah, katanya seperti itu kan. Nah, itu yang saya tangkap. Tapi kita lihat di pasaran sekarang juga masih sama, nggak berubah gitu. Atau karena belum dilarang atau gimana? Atau memang ya tadi hanya sekedar gimmick aja gitu, Bang. Gimana? Ya, kalau saya ya pendapat begini, karena memang ternyata kan ada dugaan gitu ya bahwa ini ada penilaian dari yang pernah diungkap itu, ini apakah ada upaya untuk mempertahankan harga tinggi sehingga para oligarki akan terus mendapatkan keuntungan dengan harga minyak dunia yang tinggi kan. Nah, itu kan mungkin agak benar-benar sensitif ya. Apakah memang murni itu kesalahan misinformasi pada masyarakat, ataukah memang ada dugaan ke arah sana kemudian untuk istilahnya menutupi dan dikembalikan lagi sehingga bahwa itu adalah tidak benar dugaan tersebut. Saya merasa seperti itu. Jadi melihat respon ternyata ada yang analisa yang agak dalam menegak ke arah sana. Gimana menurut Bang Matnur? Ya, saya kira ya analisis itu benar ya, saya setuju. Ya, Bang Mus. Ya, berarti pelarangan ini kan kalau memang kan masih tanggal berapa? 28 ya, Bang? 28 April ya? Iya, 2 hari lagi dari sekarang. 2 hari lagi ya. Tadi saya pertanyakan, apakah ini memang nantinya coba bisa dilihat ya, dilihat di lapangan apakah ini sesuai dengan perkataan Presiden, misalnya apakah ini menjadikan minyak itu melimpah dan harganya murah gitu loh. Ini kan yang jadi pertanyaan besar sebetulnya. Ya, jadi kalau kita boleh prediksi ya, bahwa kebijakan yang dilarang oleh pemerintah ini ternyata makin spesifik lagi ya, bukan narasinya sudah dirubah lagi, bukan olahan CPO tapi yang namanya RBD Olin ya. Ya, RBD Olin ini juga tidak disebutkan ya, menurut saya itu lebih kecil lagi ya, itu yang dilarang. Kalau tadi yang dilarang adalah RBD Olin itu sebenarnya ini malah ngaco gitu loh, karena suplainya, ketersediaan bahan baku untuk minyak goreng itu nggak ada masalah. Itu dia. Ya, mau dilarang ini pun ini nggak ada masalah gitu loh. Ini menurut saya memang orientasinya bukan untuk menyelesaikan persoalan harga, bukan untuk menurunkan harga minyak goreng. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai narasi pelarangan ekspor ini hanyalah untuk pencitraan semata, gimmick. Kalau seandainya pemerintah ikutin saran kita ini, ya harusnya harga minyak goreng itu segera turun. Satu ya, tugaskan BUMN ya bisa PTPN untuk memproduksi minyak goreng dalam jumlah yang masif. Yang kedua, masukkan minyak goreng itu sebagai kewenangan atau komoditas yang menjadi kewenangan juga dari Badan Pangan Nasional. Yang ketiga,
itu para produsen minyak goreng itu dia harus bertanggung jawab ya menyuplai minyak gorengnya itu ke pasar tradisional. Karena yang langka ini kan pasar tradisional kan, angkanya itu 14.000. Yang berikutnya yang keempat, secara di level kebijakan itu hapus ya kebijakan dua harga. Ada harga HET minyak curah sama harga keekonomian. Cukuplah satu harga aja, dibuat harga keekonomian. Udah. Nah, saya kira kalau 4 ini dibuat, suplainya tersedia, sampai kemudian harganya hanya satu harga, saya kira ini akan turun kok segera itu. Begitu, Bro. Oke. Nah, ini Bang, pertanyaan saya begini. Ini kan kalau untuk membangun BUMN itu kan pasti perlu waktu ya. Ini untuk ini aja menjelang Lebaran ya. Apa ada langkah yang memungkinkan untuk bisa menurunkan harga gitu? Karena memang secara ini kan harga barang yang sudah jadi itu tinggi gitu. Gimana Pak? Ya, sekarang selain ini subsidi. Kalau dilihat dari Ramadan yang akan berakhir 6 hari lagi ya, saya rasa ini sulit untuk diturunkan. Karena waktu 6 hari ini nggak akan cukup ya untuk menambah suplai minyak goreng yang ada di pasaran ya. Ya, saya kira ini nggak akan, jadi sampai Lebaran pun harga minyak goreng ini akan tetap tinggi. Karena apa? Karena saya tidak melihat ada upaya ke arah itu, Bro Eko. Tidak ada ke arah menambah suplai. Karena kan hukumnya suplai dan demand saja. Kalau demand-nya tinggi ya suplainya harus ditambahin supaya harganya nggak naik gitu kan. Nah ini suplainya nggak ditambah, ya sudah. Jadi sebetulnya pemerintah kelihatan itu tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan publik ya terkait minyak goreng ini. Jadi bisa dikatakan oligarki minyak goreng ini berpesta pora Bang ya, dengan kenaikan harga yang gila-gilaan dan kemudian tidak, maksudnya pemerintah pun tidak ada upaya melarang atau tadi ya melawan oligarki tersebut gitu kan. Gimana Bang? Ya, tidak ada kelihatan untuk melawan dan juga untuk menyelesaikan kusutnya oligarki di minyak goreng ini. Ya, kalau kita lihat ini ya berarti ini ya memang kesannya itu ingin melindungi kepentingan oligarki ya dibandingkan dengan kepentingan publik. Baik, gimana? Close statement. Ada closing statement, Pak Matur? Ya, saya kira berita yang diralat oleh Kementerian Perindustrian ya, bahwa mengatakan yang dilarang itu bukan ekspor CPO keseluruhan, tapi hanya ekspor RBD Olien saja, maka menurut saya ini sama aja pelarangan ekspornya dicabut gitu loh. Nah ini sama kasusnya seperti kasus pelarangan ekspor batubara yang umurnya hanya 11 hari ya. Kalau ini enggak 11 hari, hanya 2 hari 3 hari. Bahkan sebelum tanggal 28 itu pun sudah diralat gitu. Jadi ini pelarangan ekspor narasi yang disampaikan oleh pemerintah yang kemudian akhirnya hanya RBD Olien saja, menurut saya hanya gimmick karena jumlahnya kecil ya. Jumlahnya hanya kecil dan ini lagi-lagi menegaskan bahwa pengambilan keputusan di level pemerintahan saat ini tidak proper, ya tidak disertai dengan satu perencanaan yang matang, satu konsideran yang integrated, ya, yang holistik, yang kemudian itu dilihat dampak-dampaknya baik itu internasional maupun dampak domestiknya. Dan yang kedua kalau kita lihat-lihat ya, bahkan pelarangan ekspor RBD Olien pun, ya saya bisa jamin itu tidak akan menurunkan harga minyak sawit dalam waktu cepat itu. Ya, harga minyak sawit akan tetap tinggi bahkan sampai Ramadan ini berakhir, sampai selesai Lebaran pun harga minyak tetap tinggi. Karena akar masalahnya bukan itu. Akar masalahnya adalah negara itu harusnya menambah suplai dari minyak goreng karena pasar minyak goreng ini dikuasai oleh oligarki, ya sekelompok kecil orang saja sehingga mereka menikmati harga. Sekarang kalau teman-teman mau lihat
minyak goreng itu minyak curah sudah tidak ada di pasaran. Bahkan minyak goreng 1 liter pun tidak ada. Di seluruh swalayan yang jual itu hanya minyak goreng kemasan 2 liter. Jadi orang dipaksa untuk beli kemasan dan dipaksa tidak beli 1 liter tapi sekalian langsung 2 liter. Dan saya kira itu satu hal yang menambah membebankan ya ekonomi rakyat. Ini kan ulah karena kebijakan yang ditempuh ini bukan kebijakan langsung menyasar kepada akar masalah, yaitu mengurai benang kusut oligarki, malah mutar ke kanan ke kiri, jadi kesannya bekerja untuk menyelesaikan masalah, tapi sebetulnya bukan masalah itu sendiri yang dikerjakan. Dengan kata lain, penyelesaian minyak goreng ini kok lebih banyak gimmicknya dibandingkan dengan seriusnya gitu. Kasihan rakyat. Oke, berarti satu saat nanti mungkin ya ketika kekuasaan berubah, kebijakan yang terjadi hari ini bisa disebut kejahatan mungkin Bang ya. Dan bisa ya, ada yang melaporkan. Biarlah kita memberikan kesempatan buat presiden yang terpilih untuk bekerja mengkoreksi ya apa yang salah ya yang terjadi hari ini kan salah gitu kan. Ya pemerintahan yang akan datang kita kasih kesempatan untuk mengkoreksinya. Adapun nanti ada keterkaitan hukum, nanti biarkanlah proses hukum yang akan mengadilinya. Oke, baik. Saya pikir cukup ya pembahasan untuk pelarangan ekspor minyak goreng ini. Kita masuk ke pembahasan berita berikutnya. Berita apa yang kita akan bahas? Ya, baik. Ini sesuatu yang memang agak mencengangkan juga ya, dan bukan sedikit, ini mengkhawatirkan bahwa dari beberapa media internasional seperti New York Times dan beberapa media lain juga CNN ini ada prediksi bahwa dunia akan kekurangan pangan, akan terancam krisis pangan dunia. Ini sebagai dampak dari perang Ukraina dan Rusia yang mungkin dampaknya akan semakin meluas. Dan Amerika sendiri sudah ada dalam krisis ya untuk persediaan. Juga Cina. Nah ini melihat ini bagaimana dengan Indonesia. Nah begini. Jadi mungkin perlu kita bisa memetakan ke depan harus seperti apa nih Indonesia. Karena kita kan banyak impor pangan nih, terutama bahan-bahan pokok juga banyak diimpor gitu kan, seperti impor beras, jagung, kedelai, dan lain-lain. Nah, melihat situasi ini ke depannya kira-kira bagaimana nih? Silakan Bang. Ya, saya kira di topik kedua ini ya, kita ingin melihat bahwa pangan ya ini menjadi satu isu ya, menjadi hot isu dunia ya, karena ini adalah kebutuhan pokok, seluruh orang butuh pangan ya, dan saat ini dunia telah menyaksikan satu kondisi yang agak mengkhawatirkan, apa yang terlihat di China misalkan dengan shutdown-nya Shanghai ya, kita saksikan bahwa di Shanghai itu banyak orang teriak-teriak meminta makan. Karena mereka di lockdown ya kan, nggak bisa kemana-mana gitu. Sementara di supermarket pun tidak tersedia kebutuhan pokok makanan. Gitu. Nah sementara kalau kita lihat ada mungkin ada tampilan video yang bisa disampaikan, yang bisa dipertunjukkan di Amerika sendiri. Kalau kita lihat di supermarket yang ada di Amerika itu relatif kosong, ya tidak tersedia. Jadi sekarang dunia ini sedang memasuki satu tahap, yaitu tahap ketidakpastian atau instabilitas. Ya, instabilitas ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah security dan reliability. Ya, security itu maksudnya apa? Keamanan. Keamanan pangan itu menjadi problem hari ini ya di dunia. Begitu juga dengan reliability, ketersediaan, keterjangkauan pangannya itu tidak ada gitu. Setidaknya dua negara itu menjadi contoh, kalau ada videonya bagus nih, bahwa kelangkaan pangan ya itu sudah terjadi di negara superpower yaitu ekonomi dan Amerika. Meskipun saya nggak mengatakan keseluruhan, tapi ini adalah satu sinyal bahwa resiko ketersediaan pangan
ya itu meningkat ya dalam arti menjadi tidak available lagi di pasar gitu loh. Dan pertanyaannya adalah apakah itu akan terjadi di Indonesia? Ya, maka kita akan bilang why not? Ya itu bisa terjadi di seluruh dunia. Ya manakala satu ekonomi dikembangkan dengan basisnya impor. Ya, kemudian impor itu negara-negara yang biasa mengimpor tuh kemudian punya kebijakan menghentikan impornya. Seketika itu juga barang itu tidak tersedia di pasaran di domestik negara itu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa negara-negara yang tergantung yang selama ini dinina-bobokan dengan barang-barang impor dan barang-barang impor ini memang kenal murah, mereka memanjakan society dengan barang murah dari impor, ini ternyata tidak sustain. Dunia hari ini merasakan kelangkaan pangan karena kebijakan salah arah di level dunia ini, Bro Eko. Kebijakan yang membuka pintu impor selebar-lebarnya kemudian tidak mempertimbangkan ketahanan kemandirian ekonominya kan, dengan barang impor masuk harga murah akhirnya apa, kekuatan produktif sektor-sektor real kan jadi lumpuh di negara itu, jadi tidak ada kemandirian, orang maunya bicara instan, lebih baik impor saja. Nah sekarang impor, banyak negara menghentikan rencana impornya setidaknya karena perang yang terjadi, gandum misalkan, gas dari Rusia, gandum dari Ukraina itu sudah tidak ada di pasaran, kan sekarang baru kerasa. Nah inilah kemudian pentingnya satu konsep yang istilahnya membalikan arah gitu loh. Jangan seperti ini loh dalam penerapan kebijakan ekonominya, membuka perdagangan dunia tapi melupakan ketahanan ekonomi negaranya sendiri. Maka arah yang benar itu adalah mulai membangun ketahanan ekonomi negara sendiri. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Rusia itu ketika kejadian perang dan mereka diembargo ekonomi, keuangan oleh negara-negara, akhirnya mereka berpikir kita harus menciptakan semuanya dari dalam negeri sendiri. Persenjataan mereka buat sendiri sekarang, kemudian ketahanan gandum pun mereka sekarang memperkuat ketahanan gandum sendiri. Jadi mereka sudah prepare dari kejadian perang ini, membuka mata mereka bahwa ternyata yang kita tadinya terlalu percaya dengan international relationship ini menjadi pertanyaan. Yang paling aman adalah menyuplai kebutuhan pokok, kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan strategis itu dari dalam negaranya sendiri tanpa tergantung pada negara-negara lain. Itu hikmah yang dicatat dari Rusia ya, saya kira itu bisa ditiru juga oleh kita di Indonesia. Sebetulnya kan kalau masalah kemandirian, swasembada ya, dulu kan kita ketika masa Orde Baru ya, kalau tidak salah kita pernah mengalami itu ya. Artinya swasembada beras dan komoditas-komoditas yang lainnya. Harusnya kan negara ya dalam hal ini misalnya Kementerian Pertanian, berbagai kementerian yang lainnya bersama jajaran di daerah misalnya dari tingkat gubernur, kabupaten, kota, ini kan harusnya ada sinergi Bang ya, bahwa masing-masing daerah mungkin punya unggulan gitu kan, komoditas unggulan yang bisa dikembangkan, bisa saling mensuplai antar daerah dan kemudian justru berorientasi ekspor. Tapi kenapa justru yang terjadi malah kita mengalami banyak kemunduran dan harus impor gitu kan. Ini kan sebetulnya cukup menyedihkan sebetulnya. Gimana Bang? Iya, saya kira kita harus berani mengatakan kebijakan kita kemarin itu salah. Kebijakan ekonomi dunia pun juga salah. Di mana orang dimanjakan dengan impor, dan impor itu kenapa murah? Karena kan ada massive production yang dilakukan. Misalkan China, kenapa kok harga peniti, harga jarum jauh lebih murah, seperti halnya kalau kita buat sendiri nggak bisa. Karena mereka menggunakan massive production. Itu bicaranya isunya apa? Efisiensi, isunya apa? Produktivitas, teknologi. Yang itu semua isu-isu itu udah ditinggalkan orang sekarang. Sekarang orang tidak lagi bicara efisiensi, produktivitas, ya, penambahan investasi. No. Orang bicaranya sekarang security, keamanan, stabilitas pangannya, stabilitas energinya, stabilitas keuangannya, dan stabilitas kebudayaannya. Dan saya kira itu yang menjadi game changing pasca COVID ini. Jadi negara-negara yang bicara kemarin atas nama efisiensi, akhirnya kita memudahkan impor,
karena akhirnya kita menikmati harga yang murah. Nah sekarang itu nggak ada itu, karena tidak secure, karena tidak ada ketersediaan barangnya itu nggak ada gitu. Jadi sekarang ini kita menyaksikan satu fase dari dunia ini yang tadinya mengagung-agungkan efisiensi ya, termasuk di dalamnya nanti ada artificial intelligence karena di situ kan memudahkan produktivitas, semuanya by robot. Itu old fashion, itu ketinggalan. Sekarang orang concern kepada security dan reliability. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa buat apa efisiensi? Buat apa kita kemudian bicara ini impor harga barang murah, tapi barang impornya tidak tersedia gitu loh. Sehingga akhirnya kita dipaksa untuk berpikir kita harus punya swasembada sendiri. Dan saya kira ya, ini satu pelajaran yang mahal, dan pemerintahan ke depan siapapun presidennya nanti 2024 itu harus sudah bicara how to create independency, terutama untuk kebutuhan pokok. Ya, bagaimana meningkatkan resiliensi, ya, ketahanan ekonomi. Dan saya kira itu jadi isu tim ekonominya. Jadi kalau tim ekonomi yang masih bicara efisiensi, produktivitas, ya, mengundang investasi, no, itu udah ketinggalan zaman. Nggak ada tempatnya di era sekarang. Tapi sekarang ini arahnya bagaimana mendorong orang supaya memproduksi sendiri, ya, bahkan makanan juga hanya mengandalkan tanah dari sendiri, ya, meskipun harganya relatif mahal, tapi dengan dengan kepemimpinan yang efektif ini bisa lebih murah apabila ini di guidance gitu. Jadi massive scale juga, tapi ada guidance yang langsung dari pemerintah pusat. Saya kira itu yang akan jadi tren ke depan, bro. Bu Reko, ada tanggapan? Ya emang ini kita serba terdesak ya biasanya pada saat ada dampak yang mengancam, itu latah baru bergerak, tidak melakukan persiapan yang matang gitu ya. Artinya hal tersebut tidak diantisipasi sejak lama begitu, ya kan? Nah, kemudian ada potensi pun tidak bisa di-maintain, itu yang jadi masalah. Seperti dulu kan kita pernah membuka lahan padi ya di Irian Jaya, ya kan, sangat luas sekali, tapi ternyata tidak produktif karena memang budaya di sana bukan tanam padi tapi sagu kan. Nah, sehingga lahannya jadi lahan yang tidak produktif, tidak terurus, dan hal yang seperti itu kan artinya tidak tepat sasaran begitu. Nah, ini menghadapi ancaman semacam ini, kira-kira apakah kita masih punya cukup waktu, Bang, untuk bisa menghadapi dengan menciptakan swasembada dalam waktu yang relatif singkat begitu? Kita, gitu, Bang. Menurut saya masih punya cukup waktu, ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Ya. Tinggal bagaimana akselerasinya. Tentunya akselerasi ini ditentukan nanti efektivitas gaya kepemimpinan. Kalau pemimpinnya perencanaannya tidak matang, ya, berani tanpa perencanaan, betul-betul nekat, ini akan banyak gagalnya. Tapi pemimpin ke depan itu menurut saya kriterianya adalah, karena kita butuh yang kecepatan, akselerasi untuk swasembada, ketahanan pangan, maka kita butuh pemimpin yang well planning, ya, precise dan efektif. Nah, presiden kayak begitu yang kepilih itu. Tentukan aja itu siapa presidennya yang dia well planning, precise, dan dia efektif. Juga ditambah oleh wakilnya juga harus sama begitu. Nah, model kepemimpinan itulah yang dibutuhkan di Indonesia ke depan, ya. Bukan yang nggak ada pikirannya gitulah, atau pikirannya berani ya tapi nggak ada pertimbangannya, atau namanya nekat gitulah. Ya, jadi pelangap-pelongo sih enggak. Kalau menurut saya ini bukan orang pelangap-pelongo. Jadi bukan orang nekat. Nah, artinya bukan komposisi presiden dan wakil presiden bukan hanya untuk bagaimana meraih suara banyak, ya Bang ya, tapi bagaimana mereka bisa secara hebat bisa membuat perubahan, begitu kan Bang? Ya. Nah, ini yang kita lihat kan seperti itu. Ini dijadikan
Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden misalnya. Dia seolah-olah hanya untuk bagaimana menopang suara begitu. Nah, sementara biasanya yang bertanggung jawab lebih banyak untuk teknis kan wakil presiden biasanya ya, harusnya lebih banyak hadir begitu kan untuk bisa mengcover berbagai apa istilahnya hal yang mungkin agak teknis di lapangan begitu ya untuk bisa kesana kemari begitu. Nah ini hal semacam itu mungkin harus jadi pelajaran komposisi dan kapabilitas dari presiden yang akan datang. Nah untuk ini dampak yang dari perang Rusia Ukraina ini mungkin ada sedikit keberuntungan bahwa kita ini mengkonsumsi padi ya, bukan gandum ya. Tapi mungkin yang jadi masalah adalah seperti pabrik-pabrik roti ya, kue yang dari gandum itu mungkin akan terkena imbas ya. Harusnya ada alternatif lain karena ada yang tidak kalah dengan tepung gandum kan tepung ubi ya, yang justru bagus juga tuh kualitas ininya. Dan mungkin Indonesia harus berpikir seperti itu karena gandum nggak cocok. Ini ubi sangat cocok dan memang luar biasa kandungannya begitu kan. Nah, tapi kembali bagaimana dalam waktu dekat kita bisa harus swasembada begitu ya. Ya seperti tadi yang disampaikan Bang Matnur, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, berbagai alternatif untuk bisa mengganti apa yang sudah biasa diproduksi oleh masyarakat. Ya tentunya negara harus berpikir bagaimana mensuplai kebutuhan-kebutuhan tersebut begitu kan. Nah mungkin gimana menurut Bang Marnur? Ya saya kira setuju saya dengan yang disampaikan oleh Kang Eko. Ini saatnya, ini sekalian closing statement saya ya. Ini saatnya kita betul-betul memahami situasi dunia saat ini sedang apa. Situasi dunia saat ini adalah sedang mengalami inflasi ya yang menggila. Lonjakan inflasinya itu sangat tinggi ya dibandingkan 40 tahun terakhir. Dan inflasi yang sangat tinggi ini yang dirugikan adalah kaum kelas bawah. Karena pendapatan mereka tidak naik, sementara harga-harga yang mereka butuhkan naik, ya mereka tidak terjangkau ya. Pilihannya apa? Mereka itu biasanya berhutang. Nah, sementara hutang ini nanti akan mengakibatkan krisis berikutnya di mana orang banyak membeli kebutuhan pokok ya dari hutang dan kemudian mereka nggak bayar. Nanti ini akan merambat kepada krisis keuangan karena hutang ini kan disediakan oleh lembaga keuangan ya baik itu bank ataupun non bank gitu. Jadi kita paham dulu bahwa dunia saat ini sedang memasuki satu kelangkaan pangan yang luar biasa. Dan dibutuhkan reaksi cepat dari pemerintah untuk mengatasi ini ya. Reaksi cepatnya adalah bukan dengan menimbun ya atau tidak berbagi ya melarang ekspor misalkan itu bukan itu. Tapi narasi yang tepat itu untuk menyelesaikan dunia yang kelangkaan pangan ini adalah dengan cara mengembangkan ekonomi yang berbasis kepada ekonomi kemandirian. Ya, ini yang kemudian menurut saya game changernya gitu loh. Nah, adapun orang-orang ya para policy makers atau tim ekonomi yang masih bicara efisiensi, produktivitas dan juga investment, menurut saya ini akan ketinggalan karena bukan itu isunya. Isunya saat ini dan ke depan adalah isu tentang security dan reliability dari bahan-bahan pangannya. Nah, kalau pemerintah ya bisa menjamin security dan reliability dari harga pangan, dia akan stabil. Ya, tetapi kalau pemerintah abai ya masih bicaranya adalah bicara penundaan pemilu ya kan ataupun menggunakan kenaikan harga ini untuk gimmick, pencitraan, memberikan BLT itu untuk pencitraan tapi tidak mengatasi masalahnya, dia akan tergilas oleh masalah itu karena masalah ini akan real. Dan kalau ditanya kapan itu realnya, itu kira-kira habis Lebaran. Habis Lebaran itu orang akan sangat mengalami kenaikan harga yang tinggi. Yang sekarang aja saya dapat laporan harga daging sudah 150.000 per kilo. Ini mau Lebaran loh. Ya, itu kebayang ya mereka kelas bawah mungkin bisa jadi ketupat tidak ada opor dagingnya itu. Ya, itu yang terjadi ya di Indonesia yang terdekat lah ya. Dan menurut saya
narasinya pemerintah harus diperbaiki. Narasinya adalah bagaimana memperkuat security, ya, keamanan, kemudian juga bagaimana memperkuat keterjangkauan. Ya, dua narasi itu yang harusnya semua menteri itu fokus ke sana. Udahlah, yang mengundang insentif buat investasi dan sebagainya itu lupakanlah. Itu nggak akan jalan ya. Mau investasi IKN juga, bukti IKN juga kan investornya susah dapat ya kan. Nggak akan jalan. Ya, kereta api cepat nggak akan jalan. Ya, investasi-investasi yang membutuhkan infrastruktur yang membutuhkan investasi nggak ada investornya. Kan ini persoalan investor udah selesai, investasi udah selesai. Sekarang ada persoalan sekuritas dan juga rehabilitas. Jadi kalau kita pandai melihat, membaca situasi yang ada, udah gunakan waktu yang ada, jangan tunda lagi, lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali ya. Karena begitu nanti gelombangnya kelangkaan pangan ini sampai ke Indonesia, saya tidak bisa bayangkan ya akan muncul very huge social unrest dan pada akhirnya membuat security dan reliability bahan pangan itu bukannya makin tersedia, malah makin susah. Demikian Bro Mustafa. Oke, tadi sudah closing statement ya, Bang Matur ya. Saya sih tadi menangkap beberapa sedikit dari saya tadi kan disampaikan terkait presiden ya, presiden dan wakil presiden. Ya saya sih berharapnya ke depannya dua orang ini yang terbaik gitu Bang. Karena kan ya kalau presiden apa-apa sebenarnya yang menggantikan presiden kan wakil presiden ya. Dan idealnya itu kan satu saat saya sih membayangkan ya, wakil presiden itu magang jadi presiden sebetulnya. Jadi setelah dia 2 periode jadi wakil presiden, bagusnya itu dia jadi presiden gitu loh. Jadi dia betul-betul menguasai dan memahami kondisi yang ada. Jadi kalau dengan kayak gitu kan seharusnya wakil presiden itu lebih mudah lah dibanding presiden idealnya. Seperti atau jadi presiden makasih. Berikutnya. Iya, pokoknya kita doakan lah negeri ini selalu berada dalam rahmatnya Allah. Segala mara bahaya, tantangan ke depan itu bisa kita atasi. Tapi ingat ini tidak take for granted. Kita harus bersusah payah. Pengusaha dan penguasa yang menurut saya ini perlu mencurahkan pemikirannya terbaik untuk mengatasi apa yang akan terjadi di masa depan gitu loh. Yaitu kelangkaan pangan ya, kenaikan harga dan kelangkaan pangan. Saya kira itu. Terima kasih Bro Mustafa. Terima kasih Bro Eko. Selalu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih Bang Matur sudah menutup acara ini.